Welcome back to channel Todopedia. Setelah kemarin itu kita udah ngebahas ya teman-teman tentang 10 saham terbaik untuk investasi jangka panjang dengan gaji UMR. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas tentang saham-saham small cap yang terbaik untuk buy and hold untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi kita bakalan cari nih ya saham-saham small cap mana aja nih yang bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, jadi buat teman-teman yang lagi nyari nih ya saham-saham yang bagus untuk investasi jangka panjang dan mungkin kalian lagi mempertimbangkan untuk nyari saham-saham small cap yang bagus, ya teman-teman tonton video ini sampai habis. Oke? Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat produk digital yang tentunya bisa berguna buat investasi kalian. Kalian bisa dapatkan itu di linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa masuk ke channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store untuk kalian bisa dapatkan produk digitalnya Todopedia. Dan teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit yang cukup banyak. Cara joinnya teman-teman bisa langsung aja klik tombol join, tombol gabung yang ada di bagian bawah video. Nanti semua benefitnya teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia, di playlist konten khusus membership, deep analysis, dan juga playlist artikel premium. Oke teman-teman, so kita langsung aja masuk ke videonya. Oke teman-teman, so kita bakalan bahas ya saham-saham small cap yang terbaik untuk investasi jangka panjang. Nah, untuk kita nyari saham-saham small cap terbaik, kita akan pakai screenernya Stockbit teman-teman ya. Nah, di sini kita bakalan langsung setup screener untuk nanti kita cari, kita filter saham-saham small cap mana nih yang bagus untuk investasi jangka panjang. Nah, teman-teman masuk ke screener ya, terus teman-teman klik create new ya. Di sini kita akan masuk ke screenernya ya, teman-teman bisa kasih nama ya, bebas namanya apa aja. Gua akan pakai di sini namanya adalah small cap screener ya. Jadi kita akan screening saham-saham small cap. Oke. Nah, untuk deskripsi kita kosongin aja. Stock universe-nya kita pakai IHSG ya, kita pakai IHSG. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke screening rules-nya. Jadi kita akan bikin kriterianya untuk ngefilter saham-saham small cap yang terbaik. Ya, nah kalau kita bicara tentang saham-saham small cap, ya, tentu kita mau saham yang market cap-nya itu kecil. Nah, kategori kecil itu adalah market cap di bawah 5 triliun. Ya, jadi kita langsung aja masukkan di sini, kita ketik ya, market cap. Nah, di sini langsung ada suggestion, teman-teman pilih aja market cap, terus kita pilih di bagian tengah ini lebih kecil sama dengan ya. Terus di sini kita input 5 triliun, teman-teman ya. 5 triliun. Nah, ini 5 triliun. Ya, kita udah masukin. Nah, kita masuk ke kriteria berikutnya, teman-teman. Ya, kita klik add rule, basic ratio. Ya, kita masuk ke kriteria berikutnya. Kita mau supaya saham-saham small cap ini, ya, dia ini untuk pertumbuhan laba bersihnya, ini bisa bertumbuh, ya, minimal 5% per tahun, teman-teman. Ya, jadi kita mau saham perusahaan yang dari beberapa tahun terakhir, ya, dia mampu bertumbuh dengan tingkat pertumbuhan yang cukup oke untuk laba bersihnya. Ya, jadi teman-teman ketik aja di sini net income ya. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nah, di sini ada suggestion net income growth 3 year ya. Ini adalah pertumbuhan laba bersih dari 3 tahun terakhir. Nah, di sini kita mau minimal itu 5% per tahun. Jadi teman-teman pilih aja lebih besar sama dengan, terus ketik 5. Ya. Ini artinya 5% per tahun. Bukan 5% dalam 3 tahun, tapi 5% per tahun ya, setiap tahunnya tumbuh 5% ya dalam 3 tahun terakhir gitu ya. Nah, berikutnya itu kita mau saham perusahaan ini dia punya kemampuan bayar utang yang bagus ya, dimana untuk uang kasnya, untuk investasi jangka pendek yang dia punya, dan juga untuk piutangnya itu udah mampu melunasi semua kewajiban jangka pendek ya. Jadi kita mau saham perusahaan yang mampu melunasi semua utang atau kewajiban jangka pendeknya. Nah, untuk kita filter saham-saham yang kemampuan bayar utangnya bagus, kita klik add rule, basic ratio, terus kita ketik di sini quick ratio, teman-teman ya, quick ratio. Nah, quick ratio ini kita mau lebih besar sama dengan 1,5.
Ya, quick ratio ini adalah perbandingan antara uang kas ditambah dengan piutang usaha jangka pendek, ditambah juga dengan investasi jangka pendek, ya, ditotalin semua, terus dibandingin sama total liabilitas jangka pendeknya, gitu ya. Jadi ini mengukur kemampuan perusahaan, ya, seberapa mampu sih perusahaan ini membayar utang jangka pendeknya dengan uang kas atau aset lancar yang dikurangi persediaan yang dia punya. Gitu ya. Jadi quick ratio ini penting banget teman-teman ya untuk mengukur seberapa bagus sih kemampuan bayar utangnya. Dan kita mau untuk quick ratio itu bagusnya tuh di atas 1,5 teman-teman ya. Jadi kita input di sini 1,5. Oke? Next kita mau untuk saham perusahaan yang kita mau pilih ini, dia bisa bagi dividen dengan dividen yield yang cukup menarik ya. Kita klik lagi add rule basic ratio, terus kita ketik di sini dividen yield. Ya, dividen yield-nya kita mau minimal 6%. Minimal 6%. Ya, nggak mesti yang tinggi-tinggi banget, tapi kita mau dividen yield yang lumayan lah. 6% itu menurut gua udah cukup lumayan. Ya, dia udah setara sama bunga obligasi. Gitu ya. Next, kita mau saham perusahaan yang mana perusahaan ini dia mampu untuk mencetak profit yang besar dari modal yang dia punya. Dengan kata lain, dia punya kemampuan cetak profit yang bagus. Nah, itu dinilai dari rasio return on equity. Ya, jadi kita klik add rule, basic ratio, teman-teman ketik aja return on equity. Ya, return on equity TTM. Nah, di sini kita mau lebih besar sama dengan 10. Artinya kita mau return on equity minimal 10%. Ya, yang mana return on equity minimal 10%, 10% atau lebih, itu menandakan perusahaan ini dia mampu menghasilkan profit yang cukup besar dari modal yang dia punya. Gitu ya. Nah, terus kita juga mau saham perusahaan yang tentunya secara valuasi ya, secara valuasi dia dihargai di valuasi yang murah, teman-teman. Ya udah, kita langsung aja klik add rule, basic ratio. Ya, di sini kita pakai untuk metrik valuasinya itu kita pakai price to earnings atau PE ratio. Nah, teman-teman ketik aja PE ratio. Nah, di sini ada suggestion current PE ratio TTM. Teman-teman pilih lebih kecil sama dengan 10. Jadi kita mau saham perusahaan yang rasio PE atau PER-nya ya itu ada di bawah 10. Ya, 10 kali atau di bawahnya, yang mana di bawah 10 itu termasuk kategori saham perusahaan yang valuasinya itu murah. Oke, teman-teman, nah ini dia ya untuk kriterianya, kriteria screeningnya. Nah, kita langsung aja klik screen. Ya, nah di sini kita bisa lihat di sini di bagian bawah ya, kita dapat total ada 8 saham small cap yang kinerja perusahaannya bagus, ya, valuasinya murah dan dividennya juga lumayan gede. Gitu ya. Kita mulai dari saham yang pertama ini, kita coba urutkan based on alfabet dulu. Ya, ada saham Bayu, ya, saham Bayu, saham CK, CLPI, IPCM, KMDS, MSTI, Pancabudi dan juga Toto. Ya, jadi total ada 8 saham yang memenuhi kriteria kita, ya, kriteria saham small cap yang bagus untuk buy and hold untuk investasi jangka panjang. Nah, buat teman-teman yang udah sering banget nonton channel Todopedia, teman-teman pasti udah sering ya ngelihat saham kayak IPCM, MSTI, Pancabudi, Toto ya, udah sering banget kalian lihat di video-video gue yang sebelumnya. Ya, memang saham-saham ini memang saham small cap yang kinerjanya bagus, dividennya juga gede, valuasinya juga murah, teman-teman. Nah, tapi ada beberapa nama yang mungkin masih belum terlalu sering gue mention, contohnya kayak saham Bayu. Ya, Bayu ini nggak banyak gue mention gitu ya. Saham CK juga agak jarang ya. CLPI, Color Pack juga gue jarang sebut ya. Dan juga ada KMDS ini yang juga mungkin bisa dibilang gue baru pertama atau kedua kalinya nyebut saham KMDS gitu ya. Bayu ini saham perusahaan penyedia jasa pariwisata ya. Untuk CK ini dia perusahaan yang memproduksi minyak nabati, teman-teman ya. Terus untuk CLPI, Color Pack ini dia perusahaan manufaktur tinta. Dan untuk KMDS ini adalah perusahaan distributor produk F&B. Ya, KMDS ini dia perusahaan distributor produk F&B. Ya, gue bisa dibilang hampir nggak pernah bahas KMDS. Ya, kita coba bahas KMDS sedikit, teman-teman ya. Jadi KMDS ini adalah saham perusahaan yang jadi distributor untuk produk F&B kayak sirup, ya, creamer, susu, kopi, dan masih banyak lagi. Ya, jadi dia ini adalah saham perusahaan food and beverage atau F&B, teman-teman ya. Nah, kita coba lihat teman-teman ya untuk si KMDS ini. Ya,
Dari segi valuasi sebenarnya cukup murah teman-teman ya, sekitaran 8 kali, 7-8 kali gitu ya. Terus untuk dividend yield ini dia ada di 6,5%. Cukup oke, cukup moderat teman-teman ya, meskipun nggak yang gede banget ya. 6,5% menurut gue cukup lumayan gitu ya. Terus untuk free cash flow-nya bisa positif, operating cash flow positif. Nah, ini bagus teman-teman ya. Jadi dia perusahaan yang bukan cuma dia generate profit, tapi dia juga generate cash flow. Ya, jadi dia dengan dia generate cash flow, dia generate operating cash flow, terus juga free cash flow-nya positif, artinya ya dia bisa generate cash flow, yang mana cash flow ini nantinya bisa dipakai untuk kedepannya dia ngembangin bisnis sama bagi dividen gitu ya. Jadi ya tentunya dividennya yang 6,5% ini menurut gua akan cukup sustainable. Dan juga untuk return on equity-nya juga gede teman-teman ya, sekitaran 24%, ini bagus banget ya. Untuk quick ratio-nya ada di 2,4 kali ya. Jadi dari segi kemampuan bayar utang dia bagus, cash flow-nya positif ya, kemampuan cetak profitnya, ROE-nya ini gede gitu ya, valuasinya juga murah, dividennya juga lumayan gitu. Jadi KMDS ini menurut gua salah satu saham small cap yang bisa dibilang cukup potensial juga ya untuk investasi jangka panjang. Nah, cuman kalau kita bicara tentang saham small cap ya, ini kalau kita coba urutkan dari market cap-nya ya, teman-teman, kalau kita bicara soal investasi di saham small cap, teman-teman harus waspada sama resiko likuiditas teman-teman ya. Dimana kalau saham-saham small cap gini ya, biasanya dia ini likuiditasnya tuh agak kurang bagus teman-teman. Dan juga untuk harganya itu gampang digerakin gitu ya, gampang dimanipulasi, gampang digoreng gitu ya. Kalau saham-saham small cap itu memang harganya itu bisa dibilang kalau misalnya market cap-nya terlalu kecil, bisa dibilang ya gampang digoreng sama bandarnya gitu. Jadi teman-teman mesti lebih waspada ya kalau kita bicara tentang saham small cap. Memang saham-saham ini, 8 saham ini memang bagus untuk investasi ya. Bagus untuk investasi, dimana dari segi fundamentalnya dia bagus, dividennya juga cukup menarik teman-teman ya, di sekitaran 6-11% ya. Jadi teman-teman memang bisa dapat passive income yang cukup bagus dari 8 saham ini. Tapi kalau kita bicara tentang saham small cap, ya kita mesti waspada sama resiko likuiditas sama resiko digoreng gitu ya. Jadi teman-teman mesti waspada ya. Teman-teman mesti waspada sama resiko itu. Ya, jadi gua kasih tahu di sini, meskipun memang ini sahamnya bagus-bagus semua ya, tapi kalau misalnya teman-teman mau investasi jangka panjang, menurut gua teman-teman harus waspadai resiko likuiditas sama resiko sahamnya digoreng gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk di saham-saham small cap ya, ada baiknya nih teman-teman gunakan nominal yang lebih kecil aja gitu ya, supaya teman-teman bisa mengurangi potensi resiko yang ada di investasi kalian. Oke teman-teman, so ini dia ya 8 saham ya, 8 saham yang cukup bagus, 8 saham small cap yang cukup bagus untuk buy and hold untuk investasi jangka panjang ya. Cara screeningnya kayak gini teman-teman ya. Market cap-nya di bawah 5 triliun, net income-nya pertumbuhannya per tahunnya minimal 5% per tahun gitu ya. Terus untuk quick ratio-nya minimal 1,5 kali, dividend yield-nya minimal 6%, return on equity-nya minimal 10%, sama PE-nya di bawah 10 kali. Oke teman-teman ya, nanti teman-teman bisa coba diubah-ubah, misalnya kalian mau return on equity-nya misalnya kalian mau naikin gitu ya, minimal berapa persen. Ya, dividend yield-nya mungkin kalian pengen yang lebih gede, nanti kalian silahkan otak-atik sendiri. Oke teman-teman, so sekian dulu ya untuk video 8 saham small cap untuk buy and hold untuk investasi jangka panjang. Ya, disclaimer teman-teman ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham. Ya, ini hasil analisa gua, hasil opini. Ya, jadi keputusan investasi itu ada di tangan kalian masing-masing 100% dan do your own research. Oke, nah kalau misalnya kalian suka sama video ini, ya teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, ya, dan teman-teman juga bisa scan QR yang ada di bawah untuk kasih support untuk Todopedia, supaya Todopedia ke depannya itu makin semangat untuk bikin konten yang terbaik untuk kalian. Oke teman-teman, so gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.